Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Halo Kamtibmas dan masih dengan Pak Dirlantas Polda Aceh, Pak Diki Sondani. Dan kita masih membahas mengenai COVID-19 ataupun virus corona dan hubungannya dengan lalu lintas di Aceh seperti apa. Kalau tadi di segmen awal, kita sudah membahas seperti apa kemudian usaha-usaha pencegahan yang dilakukan oleh polisi untuk bisa memutus mata rantai dari virus corona ini. Dan kita lanjutkan nih Pak Diki, kalau tadi kan sudah dilakukan himbauan ataupun bagaimana masyarakat menjaga jarak dan lain sebagainya. Tapi apa yang kemudian yang selalu dilakukan dalam akhir-akhir ini Pak untuk kemudian bisa mencegah ataupun bisa memberantas virus corona ini? Ya, memang kalau kita lihat kemarin ya, penerapan jam malam di kota Banda Aceh dan kota-kota lainnya ya. Jadi saya lihat sendiri bagaimana kota Banda Aceh ini sepi. Ya, jam 9 tuh sepi sekali. Nah, dan masyarakat pun sudah buat palang-palang kayu di depan kampung-kampungnya. Nah, sebenarnya esensinya bukan demikian. Ya. Disalahartikan nggak Pak dalam hari ini? Jadi masyarakat kita ini masih traumatis dengan istilah jam malam pada masa konflik. Ya, pada masa konflik. Sebenarnya jam malam ini untuk membatasi aktivitas masyarakat. Jadi sebelum jam 8:30 malam, ya itu memang masyarakat diperbolehkan berbelanja, mungkin dia shopping, dia mau ke mana silakan. Nah, mengapa kita berlakukan waktu itu? Karena tidak ada cara yang lain untuk mengatasi ya berkumpulnya masyarakat. Itu cara paling efektif. Itu cara yang paling efektif, ya. Kemudian juga masyarakat pun juga tahu sebenarnya kalau berkumpul terlalu banyak akan mengakibatkan virus ini akan berkembang lebih cepat. Nah, namun ya di sisi lain, ya pemerintah melihat begini, kalau jam malam ini diberlakukan, tentu ada ya segi-segi ekonomi yang akan berimbas. Ya, masyarakat yang tergantung perekonomiannya pada malam hari, ya ini sangat merasa sekali. Ya baru 3 hari, 4 hari kena jam malam, mereka udah mulai, wah gimana kami Pak? Ya bagaimana kami, keluarga kami makan bagaimana? Ya. Akhirnya ya pemerintah daerah Aceh ya udah memutuskan untuk mencabut ya jam malam tersebut. Artinya perekonomian di Aceh silakan bergerak kembali. Ya, namun yang disampaikan oleh Kapolresta kemarin ya tolong masyarakat jaga jarak. Ya, jaga jarak. Nah, kemudian saya menghimbau ya di dalam TV ini ya. Kita sekarang ini dalam situasi perang. Ya, perang dengan corona. Kita tetap waspada. Ya, harus waspada. Kenapa? Kalau kita tidak waspada, siapapun bisa menjadi korban. Ya. Saya bisa mengerti dengan aturan belajar di rumah, beribadah di rumah, kemudian bekerja juga di rumah. Mungkin sebagian masyarakat seminggu masih kuat, tapi sudah lebih dari seminggu udah mulai bosan. Dan tidak semua orang bisa dengan kondisi yang sama. Tidak semua orang bisa sedisi dengan yang sama. Anak-anak sekolah mungkin selama seminggu dia kuat, lama-lama bosan juga dia. Naik kereta, jalan-jalan dia. Nah, saya himbau kepada masyarakat, tolong ya kita dalam perang melawan corona ini kurangi aktivitas yang tidak penting. Ya kalau misalkan mau ke pasar, ya silakan. Ya belanja ke pasar, kemudian belanja makanan di warung atau apa, atau mungkin belanja untuk keperluan alat dapur yang lain, alat kebersihan silakan. Selesai langsung pulang. Tidak usah lagi kita lakukan hangout, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, tidak usah lah. Ya kalaupun mau ngobrol-ngobrol mungkin bisa menggunakan HP. Ini ya video call aja. Video call juga bisa. Pak Dir, ini kalau untuk kita bicara di wilayah lantas Pak, apa kemudian gimana kondisi lalu lintas kita Pak selama COVID ini di Aceh? Ya, jadi kurang lebih seminggu yang lalu. Ya pada saat 2 minggu yang lalu pada saat COVID ini sudah berkembang ya sudah ada yang meninggal, sudah makin banyak ODP ya saya bersama Dispenda dengan Badan Kekayaan Aceh dan juga Jasara Harja menutup pelayanan Samsat. Ya kita tutup pelayanan Samsat. Ya kenapa? Kami juga tidak mau pegawai Samsat itu menjadi korban. Ya. Kalau masyarakat datang, sedangkan ini untuk pemutihan dan lain sebagainya ya Pak ya? Sedangkan masyarakat datang, kemudian yang datang ini ternyata ada yang terjangkit corona, maka satu kantor Samsat itu bisa terjangkit semua. Nah kami belum siapnya alat untuk mencegahnya ini. Nah saya sudah sampaikan kepada Kepala Badan Kekayaan Aceh,
tolong kita siapkan desinfektan. Kemudian kantor Samsat itu harus dibersihkan. Baik. Ya, kita siapkan juga sabun pembersih, dan semua pegawai Samsat harus menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan ya, supaya mereka terhindar. Baik. Nah, inilah yang sedang disiapkan oleh Dinas Kekayaan Aceh. Ya, insya Allah mungkin minggu depan kalau sudah tersedia semua, maka Samsat akan dibuka. Berarti insya Allah minggu depan masyarakat Insya sudah Allah, bisa. insya Allah. Ya, saya tidak ini dulu katakan. Nah, masyarakat tidak usah khawatir. Ya, apabila mereka terlambat membayar pajak, Pak, saya bayar pajak kendaraan bermotor nih seharusnya saya bayar pajak bulan Maret kemarin, Pak. Baik. Ini bulan April nih, saya nggak sempat nih karena Samsatnya tutup, Pak. Nggak usah khawatir, itu tidak akan kena denda. Ada keringanan. Dia hanya bayar pajak pokoknya saja. Ya, Oke. kalau misalkan bayar pajak pokoknya misalkan 100.000, nah dendanya mungkin di 15.000. Itu 15.000 dia nggak bayar. Ya, Baik. dia bayar pajaknya saja, pokoknya saja. Itu untuk di Samsat ya Pak ya? Samsat, Untuk di ya. jalan seperti apa Pak? Apakah kemudian razia dan lain sebagainya itu selama COVID ini tidak dilaksanakan? Ya, nah kami juga mengurangi juga ya untuk razia-razia ya, kecuali kalau pengendara ini fatal sekali. Ya, fatal sekali begini. Naik kereta nggak pakai helm, ya Oke. tetap kami tilang. Berarti Ya. yang terlihat saja ya Pak Ya, ya? yang terlihat saja lah. Kami tidak sampai buat razia ya. Jadi razia kita kurangi, kita fokus sekarang kepada masyarakat untuk mencegah COVID ini. Baik. Ya, jadi operasi keselamatan yang kita lakukan 2020 yang harusnya kita untuk mencegah pelanggaran, mencegah kecelakaan lalu lintas, kita mungkin lakukan penilangan, razia, ini semua kita tiadakan. Baik. Ya, kita lebih fokus ke COVID-19, namun kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang fatal, tidak pakai helm, ngebut, kemudian juga boncengan lebih dari 2 orang, ya itu kan kelihatan sekali di depan mata, itu tetap kita lakukan penindakan hukum. Balap liar masih tuh Pak Betul, ya. Setelah jam malam dicabut? Ya, ini masyarakat kita ini balap liar ini masih ada juga dilakukan ya, tapi tidak sering ya. Begitu jam malam dicabut, balap liar katanya main lagi. Lanjut lagi, Pak. Lanjut lagi. Nah, ini di sini saya katakan ya, bahwa kepada orang tua tolong dijaga anaknya. Ya, tolong dijaga anaknya, jangan sampai menjadi korban balap liar ya. Ini anjuran pemerintah, kalau tidak ditaati maka kita akan berikan sanksi hukuman ya, 6 bulan, sanksi hukumannya 6 bulan. 6 bulan. Ya, kita akan periksa, kita akan pidanakan. Ya, silakan. Kalau hanya balap liar di era yang lalu, mungkin kita tilang. Nah, di era yang ini, karena ini adalah masa darurat, Lebih tegas ya Pak? ini lebih tegas. Kita bisa proses, kita serahkan ke reserse, ya, karena mereka tidak mengikuti anjuran daripada pemerintah. Dan itu bisa diadili di pengadilan. Baik. Ya, dan masuk penjara. Baik. Ya, itu. Jadi Apalagi Pak, kemudian selain balap liar, apalagi kemudian yang lebih semakin tegas ini di kondisi seperti ini Ya. dilakukan? ya, satu masalah balap liar tuh. Ya, kemudian yang kedua, demikian juga masyarakat yang masih tetap menggunakan momen untuk acara pernikahan, ya, kemudian acara arisan, kumpul-kumpul, pengajian dan semuanya. Kalau tetap dilakukan, akan kami bubarkan. Ya, kami tegas, kami bubarkan. Kenapa? Ya, ini sebenarnya untuk kemaslahatan kita semua. Baik. Ya, tolonglah kawan-kawan kita ya, yang mungkin ingin menikah di tahun ini, ya, di bulan ini, kok kami dibatasi Pak? Ya, situasinya begini. KUA juga sudah tutup ini Pak? Ya. Juga sudah tutup nih KUA-nya? Ya, jangan ditutup lah KUA-nya. Ya, artinya menikah ini kan adalah hak asasi manusia. Betul. Ya, silakan KUA. Tapi dengan kondisi yang ada ini Ya, berarti dibatasin? Ya, tetap buka, KUA tetap buka, tapi untuk pesta-pesta ini ditiadakan dulu. Ya, apapun ceritanya, mau keka anak, mau kawinan, ya jangan ada dulu. Baik. Ya, kalau masih ada kawinan ataupun acara-acara sosial yang akan mendatangkan massa yang banyak, maka akan kami bubarkan. Ya, jadi tolonglah masyarakat bisa kerjasama dengan pihak kepolisian. Kita melihat daerah-daerah lain bisa disiplin. Mengapa di Aceh tidak bisa? Itu. Kita kurang disiplin Pak? Kita kurang disiplin saja. Ya, jangan kita merasa, wah kami kan korbannya tidak banyak Pak. Jangan. Justru dengan korban yang sedikit ini kita harus memperkecil lagi. Ya, kita harus mentiadakan lagi. Ya, kalau bisa dalam waktu sebulan ini tidak ada lagi orang yang kena virus corona ini. Oke Pak. Ya silakan daerah lain melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita jangan.
Kenapa? Karena untungnya kita di Aceh ini, kita adalah letaknya paling barat. Ya, kalau orang bilang tuh last destinasi. Ya, jadi tidak ada mau kemana lagi dari Aceh, nggak ada lagi ke luar negeri. Nah, tolong ini sebenarnya lebih mudah ya kita untuk mengatasi di Aceh ini. Tapi kembali lagi. Dan lebih mudah masuk juga ya tapi Pak? Iya, tapi lebih mudah masuk Pak? juga kalau di ujung ini. Nah, kenapa? Kalau kita di ujung ini kena wabah, kita mau minta tolong sama siapa? Kalau Sumatera Utara sudah tutup misalnya, dia lockdown Sumatera Utara. Kami tidak mau lagi menampung orang Aceh. Kita mau kemana? Ya, terjun laut semua kita akhirnya. Nah, jadi tolong dipahami. Ya, kita sama-sama perang dengan corona sekarang ini. Kalau perang dengan musuh, kelihatan orangnya, Pak. Tapi kalau kelihatan corona nggak kelihatan. Ya di mana dia, di posisinya di mana nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Ya semua kita ini hanya bisa berupaya dan berdoa. Ya upaya pakai masker, cuci tangan, physical distancing. Ya terakhir doa. Baik. Ya itu saja. Apalagi Pak kemudian dilakukan oleh polisi? Kalau tadi kan himbauan kepada masyarakat, kemudian terjun langsung ke lapangan kalau misalkan tadi balap dan lain sebagainya. Nah, satu lagi kami juga menghimbau supaya tidak mudik. Ya, jadi kawan-kawan di Aceh, kita tahu di Aceh ini kan banyak sekali pendatang-pendatang dari luar. Ya, karena di Aceh ini bukan hanya pegawai negerinya orang Aceh. Contoh, ya. Pegawai-pegawai pusat itu ada di Aceh, Polda, Kejari, Bea Cukai, Imigrasi, kemudian BPK, Badan Keuangan, kemudian Peradilan. Ini banyak sekali orang-orang dari tanda kutip luar Aceh. Nah, saya minta kepada mereka, tolong tahun ini tidak mudik dulu. Baik, itu untuk pegawai. Bagaimana kemudian yang pekerja lepas harian, yang mereka kemudian di PHK? Nggak no choice Pak, nggak ada pilihan kemudian. Itu bagaimana kemudian dilakukan? Ya, dan tidak ada pilihan juga bagi mereka. Kalau mereka akan melakukan mudik, ya misalkan dia akan mudik pulang ke Bandung, ya orang Aceh tapi dia tinggal di Bandung. Dia akan mengalami hal yang sama. Tiba di Bandung, 2 minggu dia akan dilakukan karantina. Ya, percuma juga. Ya, 2 minggu dia di karantina, tidak ketemu keluarga, tidak ketemu dengan siapa-siapa juga. Nah, dia tolong dipertimbangkan. Ya, kita harapkan nanti pemerintah bisa memberikan stimulus ekonomi kepada rakyat, apa solusinya dalam mengatasi mudik ini bagaimana. Kepolisian sudah Pak kemudian misalkan menyalurkan bantuan dan sebagainya? Nah, tadi siang ya saya bersama lalu lintas ya, kawan-kawan saya lalu lintas, ya kami juga memberikan bantuan ya kepada masyarakat ya yang betul-betul tidak mampu. Ya sembako, ada beras, ada makanan-makanan dan juga telur ya kepada masyarakat di daerah Ingin Jaya. Di situ kita lihat ada orang tua. Aceh Besar ya Pak ya? Aceh Besar. Ada orang tua yang kita lihat kondisi ekonominya sangat parah lah. Ya, kita lihat. Itu pemilihan Ingin Jaya seperti apa Pak? Kemudian kenapa di Aceh Besar? Ya, kita melihat pertama di situ di daerah Ingin Jaya itu banyak sekali manula-manula. Manusia lanjut usia manusia lanjut usia, ya, suami sudah meninggal, hidup sebatang kara. Dia umur di atas 75 tahun semua. Ya, ada yang kena penyakit juga. Nah, dan kondisinya kalau tidak kita lakukan bantuan ya akan repot nanti. Ya, karena mungkin orang yang membantu ada, ya, tapi dalam kondisi seperti ini orang pada memikirkan diri masing-masing. Ya, kenapa? Wah Pak, kami aja nggak kerja Pak. Bagaimana kami ingin bantu orang? Nah, ini yang kami antisipasi. Nah, kami tidak ingin ya akibat corona ini akan menimbulkan dampak sosial yang besar. Ya. Itu harapan kita semua ya Pak. Harapan kita semua. Jangan sampai terjadi. Italia sudah hancur. Ya, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, terjadi penjarahan, terjadi perampokan. Italia udah saya katakan bukan darurat sipil lagi, itu darurat militer Italia. Ya, lebih parah dia. Nah, inilah jangan sampai terjadi di Aceh ini. Kita harapkan dalam situasi corona seperti ini jangan ada masyarakat yang lapar, itu aja. Pak Dir yakin dengan kondisi masyarakat kita yang ada saat ini, apakah kemudian kita akan seperti Italia? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Jadi patut kita banggakan Aceh. Walaupun bagaimana, Aceh ini kan tingkat pemahaman agamanya tinggi, tingkat solidaritas terhadap kawan tinggi. Ya, orang Aceh
kalau panen padi tidak mungkin dia makan sendiri. Baik. Pasti dia bantu juga buat tetangga-tetangga. Ya, saya lihat tadi di rumah nenek-nenek yang tua itu banyak beras. Kenapa? Itu bantuan semua. Baik. Ya, kita harapkan bahwa solidaritas kemanusiaan walaupun dalam situasi seperti ini tetap jangan berubah. Ya, kalau kita punya lebih, kita bagi kepada orang. Oke. Ya, banyak orang yang lebih mampu di Aceh. Nah, tapi jangan egois. Ya, Baik. kita melihat ada saudara-saudara, mungkin kawan kita yang tidak mampu dan kita mampu untuk memberikan, kita berikan. Baik. Ya, insya Allah menurut pemerintah kalau sembako ya dalam terutama beras itu cukup. Ya, sembako cukup, apalagi jam malam sudah dicabut, ya kita harapkan roda perekonomian ini kembali berputar. Baik. Sehingga masyarakat membelanjakan uang dan uang tersebut bisa balik lagi untuk orang Kembali Aceh. berputar untuk ekonomi, tapi Untuk ekonomi. terus dicegah ya Pak Ya. untuk jaga jarak. Jaga jarak, kemudian jaga kesehatan, kemudian sering cuci tangan itu. Udah kita lakukan aja itu. Insya Allah. Ya ini semua akan berakhir. Oke. Ya tidak ada bencana, tidak akan ada akhirnya. Pasti perang aja ada akhirnya. Polisi turun juga Pak kalau misalnya untuk jaga masyarakat supaya jaga jarak aja toh. Betul, kami udah turun tiap hari. Polisi lalu lintas itu berikan himbauan. Ya tempel himbauan di mana-mana, tempel ini. Kemudian masyarakat yang kumpul-kumpul kami bubarkan. Tolong jangan lama-lama di sini, ya. Udah kurangi ngobrolnya. Ya kenapa? Karena ini nggak bagus ini untuk situasi seperti jangan dulu. Kalau nanti ya silakan aja. Nah, saya harapkan masyarakat juga ya yang tadi timbulkanlah kesadaran diri sendiri. Ya. Ini kita dalam situasi yang sangat darurat ini. Ya, musuh tidak tahu kita kapan datang. Ya, kalau kita tidak bisa mencegah, ya, kita akan seperti negara-negara lain. Amerika sekarang udah kelabakan. Ya, dia tidak menyangka begitu banyaknya korban sekarang ini. Bahkan lebih tinggi dari China. Bahkan lebih tinggi dari Cina. Baik. Nah, kita jangan percaya diri terlalu tinggi. Ya, boleh kita percaya diri tapi jangan terlalu tinggi. Ini bahaya. Ya, tolonglah kawan-kawan ya yang saat ini bisa menonton acara ini, ya, tolong kita disiplin lah. Kalau tidak ada kegiatan yang penting-penting sekali, udahlah stay at home. Itu rumah itu lebih aman lah. Baik. Ya, mau beribadah, mau bekerja, ya mungkin di rumah kita bisa kumpul keluarga lebih lama. Nah, itu lebih nilai positifnya lebih tinggi. Pak Dir, saya ingin kembali ke Ingin Jaya tadi Pak. Itu Ya. baru Ingin Jaya saja kah atau nanti ada perluasan pembagian sembakonya? Ya, ini kita petakan dulu tadi daerah-daerah Ingin Jaya. Ya, daerah Ingin Jaya nanti ya kita akan lihat lagi daerah-daerah mana ya yang dalam tanda kutip ya yang situasi masyarakatnya sudah mulai agak meresahkan. Ya, ini kita harus petakan betul. Jadi dalam pemberian bantuan sembako ini jangan salah sasaran. Ya, jangan menggarami lautan. Ya, itu nggak mau kita. Jadi kita berikan kepada orang yang mampu, ternyata orang yang tidak mampu lebih banyak. Nah, ini saya harapkan kawan-kawan juga di masyarakat, oke, bantuan sembako, bantuan apa kepada masyarakat boleh, tapi betul-betul selektif prioritas. Nah, kita tahu betul, kita pastikan bahwa mereka ini adalah masyarakat yang bahkan menjadi korban terhadap adanya virus corona ini, ekonomi akan terjadi penurunan. Nah, tapi kalau masyarakat, kalau kita lihat dia masih bisa bertahan, dia masih survive, dia masih kerja, ya mereka pasti mampu. Ya, bukan berarti tidak boleh berikan bantuan. Mungkin lebih baik bantuan itu kita berikan ke orang yang betul-betul membutuhkan. Betul-betul membutuhkan. Nah, itu saja. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh pihak Dirlantas ya Pak ya? Betul, ya. Itu bagaimana kemudian Pak melihat, oke, Ingin Jaya ini yang pertama yang kita berikan bantuan? Ya, saya kerjasama dengan para kecil. Ya, kecil dengan Kapolsek, saya katakan tolong cari lokasi yang betul-betul daerahnya ya dalam tanda kutip tidak mampu tadi. Ya betul. Ya, saya datang ke sana, rumahnya masih rumah panggung, tinggal sebatang kara, hanya pakai sarung saja. Baik. Kita lihat di dapur hanya ada 3-4 cabai saja. Baik. Ya, minyak goreng pun sudah tinggal berapa sendok saja. Berarti Bapak ini koordinasi langsung ke Geci atau Gecinya kemudian yang ya, Geci kan lebih tahu dia yang mana warganya yang sangat miskin. Betul. Ya, dia tahu oh daerah sini, daerah sini, daerah sini. Ya sudah kita datangi. Jadi saya tidak mengumpulkan masyarakat. Karena nggak mungkin. Koordinasinya itu pihak Dirlantas ke Geci. Ya, saya koordinasi dengan Geci, dengan Kapolsek juga. Nah, kemudian Geci mengatakan ada Pak. Nah, tadi ada kurang lebih 10 warga yang betul-betul sangat memprihatinkan. Ya, mungkin nanti kalau bisa saya share fotonya. Baik. Jadi nggak mungkin, tunggu, Pak. ya nggak mungkin kita bantu orang yang bisa datang. Mereka betul-betul nggak bisa jalan. Ya, hidup sebatang kara. Ini lanjut usia ya Pak? Lanjut usia, ya.
Kenapa mereka tidak dapatkan bantuan? Ya tadi, ya mungkin orang mau memberikan bantuan, dia sendiri pun juga tidak mampu. Baik. Dalam kondisi begini, mereka akan mengatakan, ya saya survive untuk diri saya sendiri nih. Baik. Nah ini yang perlu kita jaga, jangan sampai timbul rasa egoisme yang akan menghilangkan rasa solidaritas Baik. terhadap sama manusia. Pemerintah juga siapin dana yang cukup besar, Pak, triliunan Iya. untuk pandemi ini. Iya. Juga misalkan listrik itu Iya. kemudian ada potongan-potongan dan bahkan gratis. Tapi bagaimana kemudian Pak, masyarakat apakah bisa kemudian ini mungkin bicara mengenai wilayah ekonomi masyarakat misalnya terdampak jauh, Iya. mereka kemudian di PHK dan lain sebagainya, itu apa kemudian mereka bagaimana menyampaikan itu, Pak? Ya, kebijakan pemerintah kan sangat jelas. Ya, rumah dalam tanda kutip yang tidak terlalu besar menggunakan listrik itu akan mendapatkan gratis. Ya, kemudian juga untuk pinjaman-pinjaman UMKM, usaha mikro, kemudian ojek online dia melakukan pinjaman kredit kendaraan bermotor, itu setahun tidak boleh bayar bunga. Ya, ini suatu kebijakan yang bagus. Nah, kemudian pemerintah juga akan memberikan kartu sembako sebanyak 20 juta orang. Baik. Kemudian kartu prakerja. Nah, sekarang kita tunggu realisasinya ya daripada kebijakan pemerintah ini. Nah, namun ya, kalau kita lihat kebijakan daripada pembatasan sosial berskala besar ini tidak membatasi terhadap perekonomian rakyat. Baik. Ya, silakan rakyat bekerja, silakan pemerintah melayani masyarakat, ya supaya apa? Supaya ekonomi tumbuh. Baik. Ini bahaya. Ya, kenapa? Kalau sampai dolar tembus 20.000, wah kita khawatir. Baik. Ya akan kembali seperti era 98. 98. Nah, Untuk ini yang kita pengurusan surat khawatirkan. kendaraan misalnya Pak, apapun ada pemotongan harga ataupun gratis misalnya? Untuk apa? Pengurusan surat kendaraan. Ya kalau surat kendaraan ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi kalau pajak Mungkin itu kendaraan, juga ditunggu oleh misalkan ojek Ya. online Pak atau sebagainya misalnya. ya nanti itu kalau pajak kendaraan bermotor ini kan perlu dihitung sebetulnya. Oke. Ya, ini kan yang datangkan dinas pendapatan daerah. Nah kemudian juga mulai hari ini kami sudah membuka kembali pelayanan SIM. Oke. Ya, pelayanan Yang tadinya SIM ditutup. Yang tadinya ditutup hampir lebih dari seminggu, ini sudah kita buka lagi. Jadi masyarakat ya silakan lah. Ya mau datang ke Polresta. Diskon mungkin Pak. Diskon tidak ada. Kita lanjutkan nanti ya, Ya, Pak. Ya. boleh. Kita lanjutkan nanti pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.